Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7, dari kelompok 7 RPL. Di sini kita mau mempresentasikan black box dan white box. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Kiraldi Setoreven, dengan NIM 2205-21417. Lalu ada Agnes Asimulyani, 2205-12111. Lalu ada Sauhak L. dengan NIM 2205-1214125. Dan yang terakhir ada Ivander Bian Ramadan dengan 2205-1214150. Black box. Metodologi pengujian black box dengan metodologi ekuivalensi, partitioning pada aplikasi software difokuskan pada check-in, login, tampilan home, dan tampilan tutup. Tujuannya adalah mengidentifikasikan potensi kesalahan seperti sistem bermasalah, kesalahan login, masalah kinerja, dan kesalahan streaming. Pendekatan ini menggunakan desain kasus uji berbasis fungsionalitas aplikasi dengan batasan yang ditetapkan. Kesalahan yang tidak terdeteksi dalam pengertian dapat diidentifikasikan, dan penguji dapat dihentikan setelah mencapai tujuan yang ditetapkan, membantu memastikan keandalan perangkat. Rencana penguji sebagai salah satu teknik black box testing, fokus pada pengujian limit maksimal dan minimal nilai yang diisikan pada aplikasi. Teori berdasarkan BVA mencakup penguji batasan nilai pilihan elemen dalam kelas ekuivalen pada isi batas, dan pelengkap dari ekuivalensi partitioning. Dalam penelitian ini, langkah-langkah melibatkan identifikasi masalah, pemberian data uji, penerapan BVA untuk memeriksa validasi aplikasi terkait jumlah link maksimum dan minimum, serta penghitungan dan dokumentasi hasil pengujian. Alur penelitian melibatkan tahap mulai dari identifikasi masalah hingga dokumentasi hasil. Dengan penguji menggunakan metode black box dan teknik BVA, tahapan tersebut mencakup identifikasikan masalah, validasi aplikasi, pembelian data uji terkait stok barang, persiapan dan uji, pengujian dengan BVA, perhitungan hasil penguji, dan dokumentasi pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. White box. Di sini dalam white box itu pengujian perangkat lunak melibatkan dua metode utama, yaitu pengujian black box dan pengujian white box. Pengujian black box mengevaluasi fungsi sistem luar tanpa memeriksa struktur kode internal. Sementara pengujian white box melibatkan pemeriksaan langsung terhadap alur kode program. White box testing misalnya fokus pada pengujian tingkat alur kode program untuk memastikan kesesuaian antara masukan dan keluaran dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa black box testing menilai fungsionalitas eksternal, sementara white box testing memeriksa kode program internal. Next. Dalam lingkup white box testing, terdapat dua teknik utama. Yang pertama, ada contoh flow testing dan data flow testing. Control flow testing menggunakan aliran kontrol program sebagai model untuk menentukan urutan eksekusi pernyataan atau instruksi program. Sementara itu, data flow testing berfokus pada strategi pengujian berdasarkan pemilihan jalur melalui aliran kontrol program
untuk menyelidiki urutan kejadian terkait dengan status variabel atau objek data. Branch testing sebagai bagian dari white box testing adalah teknik yang berfokus pada pengujian setiap percabangan dalam kode sumber untuk memastikan bahwa setiap jalur eksekusi diuji minimal 1 kali, meningkatkan kehandalan perangkat lunak. Integrasikan branch testing dengan teknik pengujian lainnya untuk mencapai coverage yang komprehensif. Next. Yang berikut implementasi dari white box. Yang pertama, login. Login menjadi salah satu proses penting dalam aplikasi ini. Prosesnya ada pada gambar yang ada di PPT ini, terletak di bagian kiri. Pengujian ini menyatakan bahwa operasi aplikasi berjalan sesuai dengan logika yang telah diimplementasikan. Apabila pengguna memasukkan informasi username dan password yang valid, sistem akan secara otomatis menerima dan mengarahkan admin ke halaman dashboard. Sebaliknya, jika data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan memberikan peringatan dan meminta pengguna untuk memasukkan data dengan benar. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya adalah pesanan barang. Pengujian di samping merupakan bahwa operasi aplikasi berjalan sesuai dengan logika dan telah diimplementasikan. Apabila pengguna memesan barang yang akan diregister oleh login dan akan ditampilkan melihat produk lalu pemesanan produk dan deal untuk konfirmasi lalu pesanan dan selesai. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan memberikan peringatan dan meminta pengguna untuk memasukkan data dengan benar. Next. Black box testing. Black box testing merupakan pengujian black box atau pengujian perilaku dalam metode di mana struktur dan logika internal perangkat lunak tidak diketahui oleh penguji. Fokusnya adalah memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan tanpa perlu menganalisis kode dan dilakukan dari perspektif pengguna akhir. Pengujian ini menekankan observasi hasil eksekusi melalui data uji dan pemeriksaan fungsional perangkat lunak. Next. Next. Berikut merupakan implementasi dari aplikasi Shopping Sale. Dan yang pertama ada Sign-in. Pendaftaran di aplikasi Shopping Sale membutuhkan pengisian data lengkap, nama depan, nama belakang, email, serta kata sandi. Jika data belum lengkap, pendaftaran tidak akan dapat dilakukan setelah pengisian data selesai. Dan yang kedua ada login. Login merupakan di atas akan valid jika email dan password benar. Setelah mengisi dengan benar, menekankan tombol login, sistem membuka halaman awal yang terjadi kesalahan pada email dan password. Dan sistem kembali pada halaman login. Yang ketiga ada home. Tampilan ini menampilkan barang yang akan dijual di aplikasi kami. Klik gambar barang untuk melihat halaman detail, tekan tombol profil untuk menekankan halaman profil Anda. Next. Dan yang terakhir ada produk. Tampilan di atas merupakan memungkinkan kita untuk melihat detail produk, tambahkan ke wishlist dengan menekan log, masukkan ke keranjang dengan add to cart, dan melihat review dengan menekankan review. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Di sini hasil penguji pada gambar yang pertama
Ya, di sini uraian test case yaitu yang pertama mengisi semua kolom yang terdapat di menu sign in. Kemudian hasil yang diinginkan, sistem menerima lalu pergi ke halaman home. Kemudian hasil ujinya, sistem menerima lalu pergi ke halaman home. Kesimpulannya berhasil. Kemudian uraian tes yang kedua yaitu mengosongkan salah satu kolom yang terdapat pada menu sign in. Hasil yang diinginkan, sistem akan menolak kemudian kembali menampilkan halaman sign in. Hasil ujinya, sistem akan menolak kemudian kembali menampilkan halaman sign in. Kesimpulannya berhasil. Uraian tes case yang ketiga yaitu email diisi dan password diisi dengan benar, kemudian tekan tombol login. Hasil yang diinginkan, sistem menerima lalu mengarahkan ke halaman home. Hasil ujinya, sistem menerima lalu mengarahkan ke halaman home. Kesimpulannya berhasil. Kemudian uraian tes yang keempat, email diisi dengan benar, namun password diisi salah, kemudian tekan tombol login. Hasil yang diinginkan, sistem akan menolak, kemudian kembali menampilkan halaman login. Hasil ujinya, sistem akan menolak, kemudian kembali menampilkan halaman login. Kesimpulannya berhasil. Kemudian selanjutnya, uraian test case yang kelima, email dan password dikosongkan dan tekan tombol login. Di sini hasil ujinya, sistem akan menolak, kemudian kembali menampilkan halaman login. Di sini sama juga, kemudian hasil ujinya berhasil. Kemudian melihat uraian test case yang keenam, melihat gambar produk dengan menekan gambar dari produk tersebut. Hasil yang diterima, sistem menerima, kemudian akan mengarahkan ke halaman tampilan produk. Di sini sama, kemudian hasil ujinya berhasil. Kemudian uraian test case yang ke-8, melihat profil dengan menekan tombol profil. Sini hasilnya sistem menerima, kemudian akan mengarahkan ke halaman produk tampilan profil. Sini berhasil. Kemudian memasukkan ke dalam wishlist dengan menekan gambar berbentuk hati. Di sini sistem akan menerima, kemudian produk dimasukkan ke dalam halaman wishlist. Di sini berhasil. Di sini apabila melakukan pembelian dengan menekan tombol add to cart, di sini sistem akan menerima dan pada halaman keranjang saya menampilkan produk yang akan dibeli. Kemudian di sini sama, kemudian hasil ujinya berhasil. Di sini kemudian melihat review dengan menekan tombol review. Sistem menerima kemudian akan mengarahkan ke halaman tampilan review. Di sini hasil ujinya berhasil. Kesimpulan dari kita melalui serangkaian uji coba menyeluruh pada sistem aplikasi Shopping Sale, pengujian black box difokuskan pada fungsionalitas dan kinerja tanpa memperhatikan detail implementasi internal. Sementara white box memeriksa struktur internal dan logika kode untuk mengidentifikasi potensi kelemahan. Hasil pengujian memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi sistem, meskipun ada kekurangan yang perlu ditangani. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, diharapkan sistem dapat mencapai tingkat keandalan dan keamanan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.